Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Papua kini tak bisa masuk ke Timika, Papua. KKB Papua pimpinan Lekagak Telenggen gagal ke Timika, Papua karena diadang oleh pasukan TNI Polri. Sejumlah faksi KKB Papua sempat bergabung dengan Lekagak Telenggen, mendatangi wilayah distrik Tembagapura, Timika. Namun upaya mereka gagal lantaran pasukan TNI Polri lebih duluan tiba. KKB Papua tersebut berasal dari wilayah Ilaga, Intan Jaya, Puncak Jaya, dan Duga. KKB Papua Lekagak Telenggen memang bukan cerita baru. Mereka dianggap paling berbahaya di segitiga hitam Papua. KKB Papua Lekagak Telenggen telah beroperasi sejak 2006 silam. Gerombolan ini kerap menebar teror di Kabupaten Puncak. Lekagak Telenggen dan anak buahnya cukup licik dan selalu bisa menghindari kejaran aparat TNI Polri. Kapolda Papua, Irjen Matius D. Fahiri mengungkapkan rentetan perjalanan kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang saat ini berada di distrik Beoga, Kabupaten Puncak. Menurut Fahiri, perjalanan KKB dimulai pada 2018, dengan Lekagak Telenggen sebagai inisiatornya. 2018 itu semua kelompok yang ada di daerah Mulia, Puncak Jaya, mereka berkumpul di Ilaga untuk membangun rencana menuju PT Freeport. Mereka berkumpul di sana, bukan menguasai Puncak, ujar Fahiri. Saat itu, kata Fahiri, pimpinan Lekagak Telenggen yang berasal dari Ilaga, lalu KKB pimpinan Sabinus Waker yang berasal dari Intan Jaya, bergabung menuju Tembagapura, Kabupaten Mimika, untuk mengganggu operasional PT Freeport Indonesia. Namun, rencana KKB itu telah diketahui aparat keamanan yang kemudian membuat langkah antisipasi dengan melakukan penyekatan wilayah. Hanya KKB pimpinan Joni Botak yang berada di Kalikopi, yang sempat berhasil masuk ke kawasan perkantoran PT Freeport. Sementara kelompok dari luar Mimika berhasil dihalau. Fahiri mengatakan, kegagalan KKB masuk ke Freeport yang kemudian membuat keamanan di Intan Jaya menjadi tidak kondusif. Pada tahun 2019 silam, Lekagak Tenggalen sempat menembak mati seorang prajurit Kopassus. Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpau membenarkan telah terjadi baku tembak antara aparat keamanan dengan kelompok kriminal bersenjata, KKB, di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Distrik Sugapa tadi siang informasinya ada kontak senjata, tapi sampai sekarang kita agak kesulitan juga karena Satgas ini bergerak dengan cepat untuk mengatasi KKB, ujarnya. Kapolda mengatakan kontak tembak yang menyebabkan adanya 2 orang terluka pada Selasa di penembakan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Papua, Brigjen TNI Putu Dani. Peristiwa penembakan tersebut terjadi pada Minggu, tanggal 25 April tahun 2021, lalu. Dari laporan yang saya terima pelaku penembakan terhadap korban berasal dari kelompok Lekagak Telenggen, kata Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Yobu. Dari informasi sementara yang diperoleh, korban saat itu bersama 7 anggota berkendara di Kampung Dambek, distrik Beoga, sekitar pukul 9.20 waktu Indonesia Timur. Lokasi tersebut sebelumnya sempat diserang KKB dengan membakar rumah warga serta fasilitas pendidikan termasuk perumahan guru.